Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan datang pada kali kedua. Kita mulai ibadah kita nyanyikan satu pujian, nyanyian rohani 318. Bapa Engkau sungguh baik. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, kita angkat tangan kanan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Turunkan tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepada Tuhan oleh kasih setia, kebaikan, kemurahan-Mu yang Kau nyata limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami masih layak bisa beribadah. Semua hanya anugerah kemurahan-Mu. Urapi ibadah kami Tuhan, mulai dari pimpin pujian, main musik, singer, semua kami memuji Tuhan yang ada di sini, di rumah-rumah, di depan televisi, HP, laptop, bahkan siaran secara langsung maupun tunda. Tuhan urapi semua dengan Roh-Mu yang suci. Peralatan yang kami gunakan di sini, baik di rumah juga, semua urapi semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu saat kami beribadah kepada, saat memuji Tuhan, saat mendengar firman, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami. Gereja lain, kaum muda remaja lain dimanapun mereka beribadah, berkati seperti Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Lanjut pujian kita dari nyanyian rohani nomor 324, satu hal yang kurindu, ya, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kurindu,
berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dari atas kita, satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baitmu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lanjut pujian kita, itu menjadi kerinduan kita, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lanjut pujian kita dari nyanyian Psalm 48, bawalah hidupku untuk digembalakan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Psalm 48, bawalah hidupku untuk digembalakan. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai bimbangkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bait yang kedua, ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bait 3. Oh Tuhan, berikan ku kasih
melanjutkan kita dari nyanyian tambahan pujian lama, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Sekalipun menderita, tetap iring Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah gembalaku. Nyanyian tambahan nomor 70, Tuhan adalah gembalaku. Kita bangkit berdiri menyanyikan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Dari atas, bait 2, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar
dan aku akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nyanyian rohani 181, kasih setiamu yang kurasakan. 181. Saya mengundang kita semua menyanyikan pujian ini dengan bangkit berdiri. Kita siapkan hati mendengar firman Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Mari bangkit berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kita, berkat-Mu yang baik dua telah ku terima, sempat membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas Tuhan? Selain puji yang sebentar lagi kita angkat tangan kita. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan? Selain puji dan serbagam. Tundukkan kepala kita berdoa. Siapakah kami manusia yang berdosa ini Tuhan? Banyak kesalahan kami, mulai dari pandangan, pikiran, hati, angan-angan sampai perbuatan-perbuatan kami. Banyak yang tidak benar Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Siapa kami? Kalau kami bisa beribadah, semua karena kasih setiamu yang masih Kau nyata limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau menjadikan kami biji matamu Tuhan. Kehidupan yang Kau perhatikan, Kau jaga, Kau lindungi, Kau pelihara kehidupan kami. Itu sebabnya saat-saat mendengarkan firman saat ini, urapilah kami semua, mulai hamba urapi dengan Roh yang suci untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar dan murni menyampaikan firman sesuai kehendak dan kasih dari Tuhan. Kami yang mendengar dimanapun kami semua, urapi dengan Roh yang suci di depan televisi, HP, laptop, siaran langsung, tunda, dimanapun kami urapi untuk bisa mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin, bahkan melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami semua, sehingga sungguh-sungguh nyata firman-Mu kami terima bagaikan dua tangan-Mu yang Kau ulurkan atas kami, menolong, mengangkat, menyucikan, membaharui kami sampai mau kami masuk ke kota Yerusalem baru, bahagia bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis setan mengganggu, menggoda, merintangi kami saat-saat kami mendengar firman. Roh ngantuk, roh najis, keras hati, main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi dari yang berkuasa untuk bungkus setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kemeroh, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat malam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita kembali dalam ibadah kaum muda, firman pengembalaan 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai 29 ini berbicara tentang anak-anak Allah, ya. Kita membahas ayat 29.
ayat 29, 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Masih dikaitkan dengan penataran baptisan ya. Nah, karena besok ada baptisan air ya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Terus jikalau kamu tahu bahwa ia adalah, lanjutnya bawahnya, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari Allah. Setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari Allah ya. Jadi ayat 29, setiap orang yang hidup dalam kebenaran lahir dari Allah, tetapi kenyataannya tidak ada seorang pun yang benar. Dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tapi kenyataannya tidak ada seorang pun yang benar. Ya, dalam Roma 3:10. Oleh sebab itu kita harus mengalami kelahiran kembali, kelahiran baru. Oleh sebab itu kita harus mengalami kelahiran baru, kelahiran kembali, kelahiran baru, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran, supaya bisa hidup dalam kebenaran. Tadi siapa yang berbuat kebenaran lahir dari Allah. Sedangkan kita tidak ada yang benar karena kita dilahirkan secara jasmani ya. Jadi tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Oleh sebab itu kita harus dilahirkan kembali ya, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Lewat apa kita dilahirkan kembali ke dunia ini, dilahirkan kembali? Waktu Tuhan bilang ke Nikodemus, Nikodemus, kalau orang tidak dilahirkan kembali, melihat surga pun dia tidak bisa. Lewat apa dilahirkan? Pertama lewat tanda darah, 1 Yohanes 5:8, sudah sering itu ya, lewat tanda darah, terus lewat tanda air, lewat tanda roh. Sudah sering kali ya ditampilkan. 1 Yohanes 5 ayat 8, lewat tanda darah, air, dan kita mempelajari tanda air masih. Tanda air, roh dan air dan darah. Tanda air ini menunjuk baptisan air. Tanda air menunjuk baptisan air. Pengertian baptisan sudah, mengapa harus dibaptis, sejarah baptisan, siapa yang harus dibaptis. Lukas 3, 21 dan 23. Siapa yang harus dibaptis? Lukas 3, 21, yaitu orang yang sudah dewasa, baik jasmani dan rohaninya dewasa. Coba, ketika seluruh orang banyak telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa terbuka langit. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, berumur kira-kira 30 tahun. Jadi, lihat saya, jadi Yesus itu dibaptis umurnya kira-kira berapa? 30 tahun. Jadi waktu dia kecil dia tidak dibaptis. Jadi anak kecil tidak boleh dibaptis. Ya, kalau sudah dewasa baru dibaptis. Waktu kecil diapai, Pak Pendeta? Kalau kecil, ya, waktu kecilnya diserahkan kepada Tuhan. Umur 8 hari Yesus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan. Ingat ya? Jadi waktu kecil bukan dibaptis tapi diserahkan ke Tuhan. Nanti hamba Tuhan tumpangi tangan. Seperti di Markus 10. Yesus menumpangkan tangan kepada anak-anak kecil. Kalau sudah besar diapai? Barulah dibaptis. Jadi anak kecil tidak boleh dibaptis, harus diserahkan. Kalau sudah besar baru dia dibaptis. Harus sudah dewasa. Ngerti ya? Jadi tapi di sini dewasa artinya dewasa jasmani, betul-betul dewasa, badannya besar, ngerti ya, bertumbuh. Ya kalau masih kecil, masih umur misalnya mingguan atau beberapa bulan, ya, baik diserahkan. Makanya nanti kalau kalian sudah berumah tangga, kaum muda sudah punya anak, jangan tunggu-tunggu penyerahan. Misalnya, tunggu dulu tunggu gaji ke-13 misalnya tuh, atau tunggu ya piara ternak masih baru ini. Ternaknya belum berkembang biak, tunggu beranak nanti anaknya besar, itu yang kita potong baru anakku diserahkan. Salah, tidak usah. Begitu lahir sudah cepat-cepat bawa pada Tuhan untuk cepat diserahkan, ya, harus segera diserahkan. Sekarang ciri-ciri dewasa. Apa ciri-ciri dewasa? Jadi harus dewasa jasmani, terutama rohani. 1, bisa makan makanan keras. Ibrani 5 ayat 14. Itu orang dewasa. Kalau bayi tidak bisa, coba kasih makan keras, nasi yang keras, bayi tidak bisa. Jadi dewasa itu bisa makan makanan keras. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Itu orang dewasa, bisa makan makanan keras. Yang kedua, bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar.
Tadi membedakan yang baik daripada yang jahat. Itu orang dewasa. Kalau anak kecil tidak bisa bedakan. Makanya anak kecil main pisau, diambil pisaunya nanti masukkan ke mulutnya, bahaya. Nah, kalau dewasa tahu, masa dewasa main pisau masuk mulut, tidak mungkin. Anak kecil itu main-main sembarang, karena tidak bisa bedakan mana baik mana tidak baik. Itu masih anak-anak. Kalau dewasa bisa makan keras, sudah bisa bedakan mana yang baik mana tidak baik, benar yang tidak benar. C. Dewasa juga memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, untuk melayani. Keluaran 2:11-12. Yang ketiga, ciri-ciri dewasa, punya kerinduan untuk melayani. Seperti Musa, begitu dia dewasa, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, garis bawahi, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Terus ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihat tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, disembunyikan mayat dalam pasir. Jadi ada niat mau melihat saudara-saudaranya bekerja paksa, ada niat mau menolong. Waktu berkelahi Ibrani dengan Mesir, dia berniat untuk menolong. Jadi kerinduan untuk melayani, ya. Sudah dibahas. Yang keempat atau D, dewasa, Ibrani 11:24. Ibrani 11:24 ini ciri yang keempat, yaitu Musa menolak disebut anak putri Firaun. Nah, ini sudah dipelajari hari Sabtu kemarin. Ini orang dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Anak putri Firaun atau cucu Firaun menolak disebut. Firaun itu gambaran setan. Ya, menolak berbuat dosa. Setan itu ingat ya, kemarin kita pelajari setan itu hidup dalam kebencian, tidak ada kebenaran dan dusta. Kalau ingat hari Sabtu, jadi menolak kebencian, menolak ketidakbenaran, menolak dusta, itu sama dengan menolak kita disebut anak putri Firaun. Nah, karena iman maka Musa setelah dewasa garis bawahi, setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi begitu dia dewasa. Yang ke 145, yang kelima atau E, ayat 25-26. Nah, jadi ciri-ciri dewasa, karena iman maka Musa setelah dewasa sudah, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Terus 26, mari. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan. Jadi penghinaan karena Kristus, kita dihina karena Tuhan, itu adalah kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Jadi kalau dihina jangan marah karena Yesus. Dihina karena kebenaran. Contoh dihina kita karena tidak nyontek, karena benar toh, kebenaran itu. Dihina karena kita suci, dihina karena kita jujur. Loh, jangan tersinggung. Justru itulah kekayaan yang lebih besar daripada semua harta dunia. Seperti kita bayangkan, seperti orang dapat harta dunia ini. Nah, jadi kalau kita dihina karena Kristus, karena kita benar, jujur, taat kita, setia, kita dihina, itu kekayaan yang lebih besar daripada semua harta dunia. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, bukan upah uang. Itulah sorga, hidup yang kekal. Mari. Jadi yang kelima adalah lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Ciri kelima, lebih suka, ini orang dewasa. Ciri kelima adalah lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Tadi ayat 25 itu. Jadi lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, ya, lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara itu loh, sementara menikmati kesenangan dosa. Jadi kesenangan dosa itu hanya sesaat, sementara, bukan kekal. Nanti yang kekalnya itu di nerakanya. Jadi dosa itu hanya sesaat saja. Sesudah itu ya penderitaan. Orang kalau berbuat dosa sesaat dia bilang enak, sesudah itu menderita dia, tersiksa batinnya dia sesudah itu. Makanya dibilang kesenangan sementara, untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia lebih suka sengsara, menderita bersama dengan Tuhan. Mengapa? Pertanyaan mengapa? Sebab ia menganggap, ayat 26, mengapa? Sebab ia menganggap penghinaan karena Kristus. Sebab ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Sebab ia menganggap
penghinaan karena Kristus. Penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, harta dunia. Mesir itu gambaran dunia. Sebab ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, harta dunia. Sebab ia menganggap penghinaan karena Kristus adalah sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, harta dunia, karena pandangannya diarahkan kepada upah. Karena pandangannya diarahkan kepada upah, itulah hidup yang kekal. Itulah hidup yang kekal. Inilah ciri-ciri kehidupan yang dewasa. Jadi dia anggap penghinaan karena Tuhan, karena kebenaran, itu adalah kekayaan. Inilah orang yang dewasa. Jadi kalau kita dihina karena kita benar, karena kita jujur, jangan marah. Itu justru kekayaan lebih besar dari kekayaan dunia ini. Ya. Jadi anak Tuhan, hamba Tuhan yang tidak suka atau tidak mau menanggung sengsara bersama Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan yang tidak mau itu loh, atau tidak suka menanggung sengsara, yang tidak suka, tidak mau menanggung sengsara bersama Tuhan. Jadi kalau ada anak Tuhan, orang Kristen, ya, dia tidak suka, tidak mau menanggung sengsara bersama Tuhan, melainkan lebih suka menikmati kesenangan-kesenangan dunia. Ya, disambung, melainkan lebih suka menikmati kesenangan-kesenangan dunia, ya. Kesenangan dunia, kesenangan di dalam dosa, seperti ke bioskop, ke bar, ya, karaoke. Nah, ini malam-malam minggu begini, dia lebih suka ke sana. Banyak orang Kristen yang suka ke karaoke, ke bar, ke bioskop, ke diskotik. Banyak saudara. Orang sudah Kristen, coba lihat di bioskop itu, ada enggak orang Kristen di situ? Banyak. Yang sudah melayani di gereja banyak di situ, yang sudah tampil di gereja, ya, banyak di situ, saudara. Semoga mengerti. Sudah? Nah, lebih suka kesenangan dunia, ya, kesenangan dunia, ya, kesenangan dalam dosa, ya, bahkan ia sampai hidup dalam dosa. Nah, disambung terus, sampai ia hidup dalam dosa, sampai puncaknya dosa. Dia hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Itulah dosa Babel, dosa kejahatan, kenajisan. Itu di Wahyu ditulis semua itu. Hidup dalam puncaknya dosa. Itulah dosa Babel, dosa kejahatan, kenajisan. Nah, ya. Nah, kalau urusan acara dunia, kalau bisa kakinya 10. Tahu, kalau urusan ibadah kakinya 1 pun enggak ada. Kayak lumpuh dia kalau untuk ibadah. Kalau enggak ibadah, aduh kakiku enggak ada. Ayo ada pesta malam minggu, ada, apalagi malam minggu banyak pesta pernikahan. Ada pesta pernikahan, kakinya 10. Langsung cepat sekali. Loh, tadi kau bilang pusing-pusing. Kalau urusan ibadah agak pusing-pusing. Kayaknya agak pusing. Enggak bisa kayaknya aku ibadah hari ini. Nah, baru teman datang, ada pesta nikah, matanya melotot, sudah kakinya sudah tahu sudah. Tunggu. Kalau ibadah mana ada, malas-malas, aduh. Sengaja malah. Tapi kalau untuk yang duniawi, kalau bisa 10 kakinya dia. Cepat sekali. Itulah belum dewasa rohani, masih anak-anak itu rohaninya. Banyak orang Kristen begitu, belum dewasa rohani. Iya, tidak suka dia menderita bersama Tuhan. Ini kan menderita ini, malam minggu harusnya saudara keluyuran, jalan, tapi harus ibadah. Kan itu tuh, coba lihat anak muda malam minggu begini. Biarpun musim corona, lah ada aja itu di pantai, di Kupang sana, ada aja pasti. Ada aja yang masih ke tempat-tempat tidak baik. Semoga mengerti. Ayo ya, Tuhan tolong kita. Hidup dosa sampai puncak dosa. Karena apa? Kenapa? Karena ia merasa kekayaan dunia dan kenikmatan di dalam dosa. Kenapa dia berbuat dosa, menikmati dunia, senangan dosa? Karena ia merasa kekayaan dunia, kenikmatan dunia di dalam dosa adalah segala-galanya. Dia merasa itu jalan-jalan itu segala-galanya. Waktunya ibadah malam minggu dia jalan-jalan, dia merasa inilah segala-galanya hidupku. Kalau sudah aku di Kupang ini, bukan di Kupang sana ya. Kalau sudah aku, jangan Kupang lah, di mana lah. Kadang-kadang dia alun-alun di lingkaran-lingkaran, tidak tahu di mana dia sudah duduk.
Kalau aku sudah bisa di sini, aduh segala-galanya adalah sorga bagiku. Ya itulah masih duniawi dia. Ya karena dia merasa ya kekayaan dunia, kenikmatan dalam dosa adalah segala-galanya. Sebab kenapa itu? Sebab pandangannya diarahkan kepada upah jasmani. Karena pandangannya diarahkan pada upah jasmani atau harta dunia yang menuju pada kebinasaan. 1 Yohanes 2:17. Pandangannya diarahkan pada yang duniawi yang menuju pada kebinasaan. Bisa ya? Pandangannya diarahkan pada harta dunia yang menuju pada kebinasaan. Dunia ini akan binasa. Saudara mau alasan bagaimana? Kalau lihat saya, kalau kita lebih condong pada perkara dunia daripada perkara rohani, pasti binasa. Pasti binasa itu. Sifat daripada tadi ada kaitan dengan iblis itu. Selalu yang duniawi, ular itu. Makanya ular kalau menghadap, belum ada setahu ular dia begini, tahu? Perutnya ke atas, begini dia jalan. Ada enggak ular? Ular itu selalu begini toh. Ngerti toh? Jadi matanya semua ke bawah, ke bumi. Ngerti? Makanya Yudas waktu dia gantung diri, jatuh, tertelungkup dia, mukanya ke bawah karena yang duniawi dipikirkan, harta dunia, uang duniawi. Kalau Paulus waktu disesah dia terlentang begini ke atas, dia melihat surga. Stefanus juga waktu dilempar batu dia lihat ke atas. Jadi itulah orang yang mau menderita, orang dewasa. Dia mau menderita bersama Tuhan. Kalau Yudas tidak mau, hanya ke bumi saja yang duniawi. Anak pemuda banyak begitu, hanya yang duniawi saja. Kalau urusan yang duniawi, saya bilang tadi, bisa 10 kakinya, maunya 10 kakinya. Padahal cuma 2 kok, tapi maunya langsung 10. Waktu diajak urusan dunia, maunya tambah kaki, cepat sekali dia. Kalau yang duniawi, kalau yang rohani, seringkali banyak alasan. Ya, jangan saudara. Itu masih belum dewasa. 1 Yohanes 2:17, dia akan binasa, dunia ini akan hancur. Coba. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Semua sedang lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk hidup selama-lamanya. Sekarang ciri-ciri anak Tuhan, hamba Tuhan yang lebih suka menderita sengsara bersama Tuhan. Sekarang kita pelajari bagaimana sih ciri-ciri anak Tuhan, hamba Tuhan lebih suka menderita sengsara bersama Tuhan daripada menikmati kesenangan dunia. Kesenangan dunia atau dosa. Ayo ciri-ciri anak Tuhan. Ciri-ciri anak Tuhan. Ciri-ciri anak Tuhan. Minta sama tante mi. Ciri-ciri anak Tuhan. Ciri-ciri anak Tuhan yang lebih suka menderita. Lebih suka menderita sengsara bersama Tuhan daripada menikmati kesenangan dunia. Lebih suka ia menderita sengsara. Ayo kita sekarang lebih suka kita menderita sengsara bersama Tuhan daripada menikmati kesenangan dunia. Amin. Ayo kaum muda begini. Ayo lebih suka. Tadi pujian kita ya, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ayo lebih suka begini loh, malam minggu ini loh datang ke Tuhan. Jangan pergi ke tempat dosa. Memang menderita ini. Ayo mari, 1. Yang pertama, ciri pertama, ciri 1, selalu setia dalam mengikut melayani Tuhan. Setia terus dia. Selalu dia setia dalam mengikut melayani Tuhan. Ya. Apalagi kaum muda yang lagi pacaran, sudahlah. Kalau malam minggu begini, sudahlah. Banyak alasan. Coba lihat itu. Apalagi yang pacaran, yang duniawi ya. Jangan yang kita sudah di pengajaran pacarannya kayak duniawi loh. Justru ndak ibadah, itu duniawi itu. Apalagi sudah di pengajaran, sudah kenal firman, ya malah yang duniawi malah. Berarti kau belum dewasa rohani, belum dewasa. Orang dewasa itu lebih suka menderita bersama Tuhan daripada nikmati kesenangan dunia. Lihat saya, Musa lebih suka dia melihat sengsaranya Israel daripada menikmati di istana Firaun. Di istana Firaun ada semua. Coba tadi berani tambah lagi tuh coba. Ayat 20 berapa? 27-nya itu. Di istana Firaun kan lengkap semua. Enak semua di sana. Tapi lebih suka dia keluar dari sana. Senang dia di situ. Coba tadi Ibrani tadi. Ayo Ibrani tadi, Ibrani pasal 11. Karena ia lebih suka menderita sengsara umat Allah terus 26. Karena 26 sudah 27. Ayo, karena iman maka Musa meninggalkan
Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah ini dia tinggalkan semua. Dia tidak bertahan dalam kesenangan dunia, kesenangan istana Firaun. Dia tidak, lebih baik menderita bersama Tuhan. Ayo, ini kesenangan dunia semacam ini. Ayo tinggalkan. Lebih baik setia kita. Setia mengikut melayani Tuhan boleh sama dengan apa ini? Selalu setia beribadah melayani Tuhan. Setia mengikut Tuhan itu artinya sama dengan juga setia dalam ibadah pelayanan. Tekun dalam kandang penggembalaan. Ayo kaum muda. Tekun dalam penggembalaan. Tergembala. Mujizat kalau kaum muda bisa tekun 3 macam ibadah itu. Apalagi ditambah ibadah kaum muda, tambah 2 puasa, semalam suntuk. Wah, mujizat itu. Itu mujizat sudah yang luar biasa itu. Paling sulit kaum muda itu duduk di penggembalaan. Coba lihat kaum muda lain. Coba, lihat saya, salah satu yang paling berat untuk kaum muda itu kalau disuruh ibadah. Berat sekali. Maunya dia keluyuran ke sana kemari. Paling sulit untuk disuruh ibadah. Anak kecil aja disuruh ibadah setengah mati. Apalagi yang muda. Anak kecil aja disuruh ibadah berat. Apalagi anak kaum muda. Ya, tekun 3 macam ibadah. Ibadah pokok. Sekalipun, sambung, harus menanggung sengsara secara daging. Sekalipun harus menanggung sengsara. Hari Rabu pulang kuliah harus ibadah. Hari Jumat pulang kuliah ibadah. Kamis pagi ya enak-enak tidur, doa pagi, bangun lagi. Berat memang. Itu lagi enak-enak tidur itu. Dia baru tidur jam 2 pagi, sudah dibanguni lagi jam berapa? Jam 4:30. Berat. Tapi ya itu menderita memang. Belum semalam suntuk. Enak ada kasur tapi harus berdoa. Menderita memang. Ya, menderita. Secara daging, ya boleh ditambah. Ya ibadah kaum muda boleh tadi ya, tekun 3 macam ditambah lagi ibadah kaum muda. Ayo sekarang contohnya bagaimana? Atau praktek dalam hidup sehari, prakteknya saja. Praktek dalam hidup sehari-hari. Ya, rela mengorbankan urusan pribadi, urusan keluarga, urusan dengan teman. Bisa ya terlalu cepat ya. Rela mengorbankan urusan pribadi. Atau urusan keluarga, urusan teman, urusan pacar, ya, untuk setia beribadah. Rela dia korbankan itu loh. Seringkali alasan kita, kenapa ndak ibadah? Om, lagi jalan dengan pacar. Waduh, kenapa ndak ibadah? Ada undangan om, malam minggu jadi. Ya memang orang nikah ya hari Sabtu. Coba lihat, di mana-mana jarang ya. Hari Sabtu selalu menikah itu. Kalau nggak Sabtu ya Minggu, jarang Senin ya. Kebanyakan Sabtu karena libur orang. Itu alasan saja semua. Sehingga tidak bisa setia beribadah. Om juga pernah diundang acara pernikahan. Emangnya saudara lah orang yang paling penting di situ. Mungkin saudara kepala ininya. Enggak juga kok. Kadang habis ibadah kaum muda masih sempat. Om berapa kali ikut acara pernikahan? Ya, habis acara kaum muda gini jam 8 belum selesai juga itu acaranya. Bisa kita muncul, cuman nyalam mempelainya kok. Selamat sudah. Bisa kok. Kau jam 6 juga di situ, ngebikin apa kau di situ? Kok masih bisa ibadah? Seringkali kita kayak sok kita yang paling penting di situ padahal. Apa istilahnya ya? Apa istilah orang Batak bilang apa malo-malon, apa istilah orang sini itu? Kau dia sok sepertinya dialah orang paling penting di pesta itu, padahal tidak ada. Hanya menyibukkan dirinya saja di situ. Jangan, bukan om larang, boleh ke acara apa. Lihat saya, justru saudara kalau datang habis ibadah, saudara datang, mereka hormat. Loh, kok lambat kau? Kami selesai ibadah. Oh yo. Justru saudara jadi khusus dibuat. Om berapa kali alami itu? Lagi pakai ibadah datang acara. Habis ibadah, loh dari mana? Kami baru selesai ibadah. Iya Pak Pendeta. Ini mereka baru selesai ibadah, malah diutamakan. Tuhan dimuliakan. Tapi kalau saudara datang, aku datang, kau percepat datang. Kenapa cepat datang? Supaya aku tidak ibadah. Bikin malu kau. Sengaja kau cepat datang muncul di sini, mempelainya aja belum ada, kau sudah ada, bikin malu aja. Karena kau menghindar tidak ibadah. Ini bikin malu Tuhan namanya. Tidak usah saudaraku.
Semoga mengerti. Ayo, mau menderita. Contoh, rela korbankan semua ya, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan teman, urusan pacar untuk bisa ibadah. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Korbankan semua itu supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Sebab kalau kita korbankan ibadah karena urusan tadi ya, urusan pribadi, keluarga, urusan pacar, justru disitulah kita jatuh dalam dosa. Hati-hati saudaraku. Saat-saat saudara ndak ibadah, disitulah jatuh dalam dosa. Contoh malam minggu, harusnya ibadah kaum muda, dengan pacarnya jalan, jatuh di situ kau nanti. Bukan jatuh itu maksudnya, aduh om, jatuh om, kakiku terpelesek, bukan. Tahu terpelesek apa terpelesek itu? Terpeleset ya, bukan terpelesek. Terpeleset. Jatuh terpeleset, enggak. Jatuh berbuat dosa maksudnya. Coba lihat Raja Daud. Dia jatuh berzina dengan Batseba karena saat-saat dia tidak setia. Makanya hati-hati loh ya. Waktu-waktu ibadah ada kaum muda pernah mengaku sama saya, om, betul om, saya jatuh dengan pacar saya waktu-waktu tidak ibadah. Justru waktu-waktu jemaat bergumul, berjuang, ibadah-ibadah semalam suntuk, dia tidak ikut, di situ dia jatuh. Di situ justru jatuh. Waktu Yoab berperang menang, Daud santai-santai tidur-tidur di rumah, tidur-tidur, santai-santai. Akhirnya naik soto, lihat Batseba mandi, jatuh dengan Batseba. Hati-hati, saudara. Makanya jangan. Coba baca 2 Samuel. Justru saat-saat kita tidak ibadah itu loh jatuh. Makanya kalau sudah punya pacar, perhatikan loh, hati-hati. Kalau kau makin tidak ibadah, pasti kau jatuh. Pasti akan jatuh kalau tidak ibadah. Kalau tinggalkan ibadah. Sudah ibadah aja masih bisa jatuh dengan pacarnya, apalagi tidak ibadah. Sudah tidak tahu lagi jatuhnya gimana. Makanya harus sungguh-sungguh. Jangan saudara happy, aduh sudahlah Tuhan jawab doaku, saya punya pacar ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Dadah Tuhan, sudah situ kau jatuh nanti. Justru lebih berat kau kalau sudah punya pacar. Kau tidak setia ibadah. Lihat aja. Mungkin saudara bilang, kok tahu dari mana om? Ya firman. Biarpun saudara tidak ngomong ke om, tahu saya pasti. Ya firman Tuhan yang sudah terjadi di alami Daud. Waktu dia tidak ikut berperang, jatuh dia dengan Batseba. Dan guru saya juga sampaikan, banyak pengakuan kaum muda rata-rata begini jatuhnya. Waktu dia tidak ibadah, di situ dia berzina dengan pacarnya. Di situ dia justru. Makanya hati-hati. Coba pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya. Ini harusnya dia yang maju, disuruh orang lain. Harusnya dia ikut ibadah, disuruh orang lain ibadah, dia tidak ibadah. Mereka musnahkan dan seterusnya. Yang lain menang. Yoab menang. Bagaimana Daud? Jatuh dengan Batseba. Ayat 2. Sekali peristiwa waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan atas suatu, nampak seorang perempuan mandi dan sampai jatuh berzina dengan Batseba dan seterusnya. Hati-hati, saudara. Kaum muda perhatikan. Harus sungguh-sungguh. Ini prakteknya. Rela korbankan urusan-urusan pribadi ya, untuk bisa setia beribadah supaya tidak jatuh dalam dosa. Sebenarnya boleh, kesibukan-kesibukan di dunia ini masih bisa kita tunda. Boleh ya, sebenarnya semua kesibukan di dunia masih bisa kita tunda sehingga kita bisa setia ibadah. Sebenarnya masih bisa. Coba ketemu pacar malam minggu, bisa nggak ditunda? Bisa kok. Saya mau tanya, berapa jam ibadah? Paling lama 3 jam. Bisa ditunda? Bisa. Kau sendiri yang tidak mau. Ayo. Sebenarnya kesibukan dunia masih bisa ditunda untuk bisa setia ibadah. Tetapi seringkali justru ya kita yang mencari-cari kesibukan sendiri sampai-sampai tidak ibadah. Itu yang seringkali tertuju. Justru saya ulang lagi, kita yang mencari-cari kesibukan sendiri sampai-sampai tidak ibadah. Ini yang salah, saudara. Dia yang cari-cari kesibukan sendiri. Semoga kita mengerti. Ya, kalau lihat saya, pacar yang baik itu waktu-waktu ibadah ya dibawa kita ke Tuhan, itu yang baik, yang benar. Tapi kalau waktu ibadah tahu malam minggu diajak kita ke tempat lain, itu jahat itu orangnya. Harusnya datang ke Tuhan, dia bawa kita ke setan. Setan itu dosa itu. Itu jahat itu. Yang baik itu adalah
semakin membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Jangan baik dalam arti ngomongnya itu baik. Tahu baik arti ngomongnya. Misalnya disuruh, tolong ambilkan kah? Iya sayang. Baik sekali. Bukan itu, orang baik itu membawa kita dekat dengan Tuhan. Kalau membuat kita jauh dari Tuhan itu jahat. Pura-pura baik kelihatannya, padahal bukan orang baik dia. Makanya baik belum tentu benar. Yang benar itu benar pasti baik. Yang bilang baik-baik kalau tidak benar sama aja. Jadi benar dulu baru baik. Kalau baik itu bisa dibuat-buat. Di depan saudara bisa ya, tapi tidak benar hidupnya. Ayo membawa kita kepada Tuhan. Semoga ya bisa ditunda semua ya. Kaum muda perhatikan ya, di rumah dimanapun tunda. Kalau urusan ibadah dulu lah utamakan. Jangan menunda ibadah untuk urusan pribadi, urusan keluarga. Jangan tunda justru semua untuk bisa setia ibadah. Semoga kita bisa mengerti. Sudah mari ya, ayo semoga kita bisa. Akibatnya apa? Akibat kalau kita lebih mengabaikan ibadah karena urusan-urusan, karena kesibukan-kesibukan dunia lah gitu, atau karena cari kesibukan sendiri. Akibat kalau tinggalkan ibadah karena kesibukan-kesibukan yang dibuat-buat, boleh juga begitu. Karena kesibukan dibuat-buat saja. Satu, jatuh dalam perzinahan. Jatuh dalam perzinahan. Nah, mungkin saudara bisa akui sendiri, betul om. Karena kesibukan buat-buat sendiri, jatuhlah dalam perzinahan. Waktu doa, ndak doa, jatuh di situ. Waktunya kita diingatkan Tuhan baca Alkitab, ndak baca Alkitab, di situ jatuhnya. Perhatikan baik-baik dulu, lihat. Waktunya ibadah, ndak ibadah, di situ jatuhnya. Waktunya kita jam doa, ndak doa, di situ jatuhnya. Waktunya kerja, ndak kerja, di situ jatuhnya. Waktunya dia kerja, ndak kerja, jatuh di situ. Di situlah jatuh-jatuhnya itu. Semoga mengerti. Ayo Tuhan tolong kita. Jadi ayo, ya akibatnya jatuh dalam perzinahan. Akibat kedua, seperti si bungsu berada di ladang babi. Si bungsu itu loh, waktunya ibadah di rumah bapak menikmati makanan, malah tinggalkan rumah bapak berfoya-foya. Apalagi malam mingguan begini, foya-foya di diskon, enggak tahu di mana dia. Tahu tripping, tahu tripping. Tripping itu joget, wah. Harusnya malam minggu dia di rumah Tuhan, akhirnya dia joget-joget dia. Seperti si bungsu di ladang babi dia. Coba baca dalam Lukas 15. Makanya janganlah waktunya di rumah Bapak, ayo di rumah Bapak. Jangan keluar dari rumah Bapak. Nanti kau di rumah babi, di tempat babi, di ladang babi, nanti kau jatuh dalam dosa lagi. Kubangan dosa. Ayo Lukas. Kau muda perhatikan, jangan tinggalkan sekalipun ibadah. Lihat saya, jangan pernah sekali-kali meninggalkan ibadah. Ibadah apa saja jangan. Karena dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih kalau bukan karena firman. Firman itu di mana diterima? Ya waktu ibadah. Tidak bisa kaum muda itu suci kalau tidak setia ibadah. Om berani jamin, kalau dia tidak setia ibadah pasti jatuh dalam dosa. Pasti jatuh. Sudah ibadah aja masih bisa jatuh loh. Apalagi tidak ibadah. Ditulis, dengan apa seorang muda bisa suci? Karena firman. Firman di mana diterima? Ya dalam ibadah itu firman ada. Kalau tidak ibadah, tidak ada firman. Ya jatuh, tidak bisa suci kaum muda itu. Nafsu orang muda itu besar. Kalau tidak direm dengan firman, pasti dia aja. Siapapun dia. Biar dia orang kaya, biar dia orang miskin, biar orang bodoh, biar pandai, pasti dia berbuat dosa. Kalau jauh dari Tuhan, tidak kuat. Kita ini tidak bisa jauh dari Tuhan, tidak bisa. Coba mari Lukas pasal yang ke-15. Ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual. Ini anak bungsu menjual seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan apa? Hidup berfoya-foya dia di sana. Pesta pora, kesenangan sendiri, ambil kesibukan sendiri. Sudah, akhirnya coba lihat. Terus setelah dihabiskannya semuanya, timbul bencana kelaparan dalam negeri yang pun mulai melarat. Lalu pergi dan bekerja pada seorang bajikan negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
Lalu yang ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Ini saudaraku, baru nanti menyesal. Ayat 17 baru ya sadar, oh ternyata aku di ladang babi ini. Padahal begitu enak aku di ladang Tuhan, di rumah Bapa dulunya. Di sini aku mati kelaparan. Nah ini, di rumah Bapakku berlimpah-limpah makanan. Lihat saya, nanti lihat saya sini. Anak kaum muda yang sudah jauh dari Tuhan, tidak setia, begitu dia jatuh cuma dua kemungkinan. Satu bisa sadar, dengar. Yang kedua tidak bisa sadar. Cuma dua loh ya. Yang sadar dia menyesal. Dulu aku enak tergembala, setia ibadah, menikmati firman, mencatat, mendengar, bisa berdoa menyembah, bisa hancur hati, bisa menangis. Sekarang aku jauh begini, menangis di dalam dosa. Hanya menyesal. Tapi ada satu kemungkinan, dia tidak mau kembali. Dia akan hilang selama-lamanya. Itu yang bahaya. Untung si bungsu masih mau kembali. Ayo saudara, yang selama ini tidak setia ibadah, ayo sudah, kembalilah. Setia kembali beribadah. Jangan coba-coba, jangan sesekali tinggalkan ibadah. Ya, sudah, ayo lanjut. Sekarang, tadi akibatnya tadi berada di ladang babi, artinya apa? Hidup dalam kubangan dosa, mengulang-ulang dosa yang sama, itu artinya. Hidup dalam kubangan dosa, mengulang-ulang dosa yang sama. Hidup dalam kubangan dosa, mengulang-ulang dosa yang sama. Akibat ketiga lagi, hidupnya melarat, terlantar. Oh, terlantar. Kaum muda itu kalau tidak setia jauh dari Tuhan, biar kau hebat, melarat, terlantar. Tadi pagi ya, doa pagi itu, usia itu. Oh, begitu dia hebat, kuat, terkenal dia, namanya termasyur. Oh, padahal karena Tuhan, karena doanya siapa? Imam siapa? Sakaria ya. Sakaria tadi pagi. Karena Sakaria, karena doanya Sakaria. Oh, dia diberkati, kuat dia. Oh, tinggi hati dia. Menyalahi aturan dia, tidak mau ditegur dia. Marah ditegur Imam Azaria, marah dia. Waktu Imam Sakaria masih hidup, dia takut Tuhan. Begitu meninggal, dia tidak takut Tuhan lagi. Sombong, tinggi hati dia. Oh, kena kusta dia, habis semua. Malah diusir dia, dipermalukan oleh Tuhan. Makanya jangan sombong. Kau muda perhatikan baik-baik ya. Ayo, suatu waktu melarat, terlantar. Terlantar. Bahkan hidup dalam penderitaan sampai air mata kekal selama-lamanya. Ditambah terus. Melarat, terlantar, menderita sampai air mata kekal selama-lamanya. Jangan bilang enak jauh dari Tuhan. Menderita kau itu. Saya om tahu itu, Tuhan tahu. Menderita kalau jauh dari Tuhan. Jangan kau bilang om, jauh dari Tuhan aku om, dekat dengan teman, dekat dengan bapak, dekat dengan mama, dekat dengan adik, dekat dengan pacar om. Wah, aku bahagia. Penderitaan kau itu kalau jauh dari Tuhan. Betul, siapapun dia, termasuk om. Kalau jauh dari Tuhan menderita, semua kita. Jangan suruh anggap dekat dengan seseorang, oh sudah zona aman. Itu zona penderitaan itu, bukan zona aman. Yang paling aman itu dekat dengan, makanya Daud tulis apa? Hanya dekat Allah aku tenang. Betul toh? Dia tidak tulis dekat dengan tahta, dekat dengan istriku, dekat dengan jabatan. Tidak, dekat dengan Tuhan tenang. Kalau kau muda apa? Kalau sudah dekat dengan pacarnya, rasa sudah di surga. Kayak sudah di surga. Kayak sudah dialah yang punya dunia ini semua. Betul toh? Bersama aja naik motor bareng sudah kayak di surga. Oh, surga milik kita berdua. Padahal tidak. Masih di dunia. Inilah. Karena nanti tinggal air mata kau alami. Ayo dekat dengan Tuhan. Menderita memang. Menderita kalau kita dekat dengan Tuhan. Waktunya jalan-jalan malam minggu begini, kau harus ibadah. Mungkin bisa saja pacarmu anggap, wah, tidak enak-enak pacaran dengan orang-orang yang di pengajaran ini. Ibadah terus. Tapi itu yang sungguh-sungguh nanti. Ayo, semoga mengerti. Ayo Tuhan tolong. Yang kedua, poin kedua. Selalu hidup dalam kebenaran. Ciri kedua ya. Ciri-ciri anak Tuhan lebih suka menderita sengsara dia bersama Tuhan daripada menikmati kesenangan dunia. Ayo, kau muda dengar baik-baik. Pilih Tuhan, jangan pilih kesenangan dunia. Jangan. Ya, mari yang kedua, selalu hidup dalam kebenaran, ketaatan,
dan kesucian. Digabung ya. Ini sekalipun harus menanggung penderitaan. Selalu dia hidup dalam kebenaran, ketaatan, kesucian, sekalipun harus menanggung penderitaan secara daging, atau sekalipun tidak enak bagi daging, selalu dia benar, dia taat, dia suci, dia sekalipun harus menderita. Ini yang disebut lebih suka menderita bersama Tuhan daripada menikmati kesenangan dunia. Yang pertama dulu, 1, selalu hidup benar. Dimulai Lukas 16 ayat 10-11. Selalu hidup benar, dimulai benar dalam perkara-perkara yang kecil, sekalipun menderita. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terus apa itu perkara kecil? Yaitulah mamon, uang. Terima kasih. Tentang mamon, uang. Mari. Jadi ayo selalu hidup benar mulai dari perkara kecil, yaitu perkara uang. Perkara uang. Prakteknya apa? Setia selalu hidup benar, yaitu mulai dari perkara yang kecil hidup benar, selalu setia. Perkara kecil itu uang, prakteknya apa? Selalu setia mengembalikan milik Tuhan. Selalu setia mengembalikan milik Tuhan, atau benar mengenai milik Tuhan. Benar dia dalam hal perpuluhan. Milik Tuhan, perpuluhan dan persembahan khusus. Ayo saudaraku, memang menderita, sekalipun harus menanggung penderitaan. Untuk setiap perpuluhan itu menderita itu. Coba saudara, contoh dapat beasiswa, seharusnya perpuluhannya disisihkan. Berat toh. Wah, enak kali nih. Tuhan ini, om ini. Ini kan punyaku. Padahal 1/10-nya punya Tuhan. Berat mau kembalikan itu, berat. Akhirnya dia gunakan. Salah. Ayo dapat berkat dari orang tua. Saudara. Bagaimana? Mau enggak perpuluhan? Ini. Berat memang bagi daging. Untuk benar dalam hal milik Tuhan berat. Tapi itulah lebih suka kita menderita bersama Tuhan daripada menikmati kesenangan dunia. Ayo mulai benar setia dalam hal milik Tuhan ya, sekalipun menderita. Ayo. Semoga kita bisa mengerti. Contoh lagi apa? Prakteknya lagi. Benar dalam hal milik Tuhan tadi. Praktek B. Benar dalam hal studi. Ayo di sekolah harus benar. Apalagi benar dalam studi, digabung saja. Dalam pekerjaan. Di jalan raya. Dalam rumah tangga. Benar. Ayo dalam studi benar. Jangan menyontek. Kalau anak mahasiswa, ya jangan menyontek. Siswa-siswi SD, SMP, SMA, kuliah, jangan nyontek. Itu benar dalam studi. Dalam pekerjaan, bagaimana sebagai karyawan yang benar-benar karyawan kerja. Ayo, memang menderita. Kalau kita mau benar itu menderita memang. Ya itulah lebih kita memilih menderita bersama Tuhan. Di jalan raya benar, menderita. Harus pakai helm, harus punya SIM, menderita memang. Bagi yang lain kan enak aja itu. Kalau enggak di pengajaran kan enak aja itu, enggak dipermasalahkan itu. Tapi kita harus ya menderita memang. Inilah benar, lebih baik kita menanggung, senang menderita bersama Tuhan. Ya semoga kita bisa mengerti saudaraku ya. Tidak termasuk dalam rumah tangga. Kalau benar maka pasti akan diberkati. Kalau kita benar maka pasti akan diberkati Tuhan. Mazmur 5:13 sering dibaca. Kalau benar diberkati Tuhan, bahkan dipagari Tuhan, dilindungi Tuhan kalau benar itu. Kau mudah perhatikan. Letak kau diberkati bukan karena kau pandai hebat, karena kebenaran itu kita diberkati. Engkau yang memberkati orang benar ya Tuhan. Kau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Diberkati Tuhan, dipagari Tuhan, dilindungi Tuhan. Ya, bagaikan dia memiliki perisai, seperti dia memiliki perisai. Perisai itu perlindungan. Bagaikan dia memiliki perisai perlindungan terhadap serangan panah api si jahat. Panah api si jahat, panah api dosa, panah api asmara itu loh. Di kaum muda itu paling tidak kuat itu panah api asmara. Makanya ada istilahnya ditembak. Betul toh? Aku udah ditembak itu dipanah dia. Ada istilahnya itu. Pada sebenarnya masa tidak perlu ditembak, artinya bisa bagaimana dia sudah
Mau kan itu aja. Kenapa ada istilah tembak? Ya karena panah. Karena panah itu. Kalau sudah kena panah api asmara, sudahlah. Paling sulit. Ini ingat selalu Om ingat firman tadi malam itu. Kalau urusan pasangan, kalau sudah kena panah dia, hatinya sempit untuk pribadi Tuhan. Lebih lebar hatinya untuk yang panah itu loh, pacarnya yang panah. Lebih lebar hati. Kalau untuk Tuhan sempit. Buktinya apa? Kalau urusan pacar masalah, air matanya lebih banyak daripada air mata penyembahan. Betul atau betul? Ya itulah, betul toh? Kalau urusan pacar sampai enggak tahu, kalau Tuhan cemburu. Coba kau menyembah begitu, kau masalah putus pacar aja sampai gitu kau. Berarti betul-betul memang kau lebih mengasihi pacarmu dari Tuhan. Betul itu kaum muda itu. Urusan yang satu ini memang paling sulit. Dan dia bisa tembusi. Hanya urusan karena perkara kena panah ini. Mau hujan kah, banjir kah, lewat semua. Coba ibadah. Belum hujan, gerimis, sudah bilang tidak ibadah. Tapi kalau urusan sudah kena panah ini, makanya kaum muda sungguh-sungguh. Ayo saudara sendiri yang tahu. Apakah lebih mengasihi Tuhan atau mengasihi pacar, teman, keluarga? Saudara yang jawab sendiri. Coba baca Efesus. Mari. Kalau benar ada perlindungan kita, ada perisai kita. Kalau tidak ada perisai, kena panah kau, berat hidupmu. Coba, ayo, jantung hatinya yang kena panah. Efesus 6 itu. Mau semua betul. Ayo koreksi saudara. Saudara yang tahu ya, bagaimana air matamu. Ini jawab masing-masing saja. Bagaimana? Banyak air matamu menyerahkan hidup mengasihi Tuhan, atau banyak air mata bergumul karena pacar. Bisa saja air mata menangis karena belum punya pacar. Tangisnya, Tuhan kasih jodoh Tuhan. Bisa karena minta jodoh sampai nangisnya begitu. Bisa karena diputus sampai nangisnya. Bisa. Itu belum. Tuhan cemburu loh itu. Kok begitu kau itu? Kok kau lebih mengasihi dia dari aku? Buktinya begitu jadian sama pacarnya, tidak pernah ibadah. Itu buktinya. Air matanya ke pacar. Begitu sudah pacarnya ada, enak semua, berdoa menyembah. Haleluya, haleluya. Begitu pacarnya bilang, kita mau tus. Wow. Itu. Saya mau tanya, lebih mengasihi mana dia? Pacar apa Tuhan? Pacar. Itu. Jadi jangan bilang. Jadi hati-hati loh kaum muda. Penyembahan kamu itu dua loh. Penyembahan karena diputus, bukan karena mengasihi Tuhan. Bisa. Penyembahan karena belum punya pacar, atau penyembahan betul-betul menyerah. Hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Loh serius Om ini. Kadang Tuhan cemburu. Kok begitu kau? Kenapa begitu? Ayo mari. Efesus pasal 6. Ayo Tuhan tolong kita. Kaum muda dimanapun. Makanya harus punya perisai. Kalau punya perisai, mau diputus kah, mau belum punya pacar kan, tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh kita. Tangisan kita betul-betul mengasihi Tuhan. Karena ada perisai. Kalau tidak punya perisai, ya kena terus kau. Baru kata-katanya satu kata. Sudah sampai sini sudah ya. Tus kena. Aduh. Tidak bisa lagi kan lanjut. Tidak lagi. Tus kena lagi. Tidak bisa lagi. Tidak lagi. Terus 3, 4, 5, 6. Sudah. Sudah habis sudah dia. Nah itu. Berarti lebih mengasihi dia dari itu. Karena belum punya perisai. Ya makanya kena semua panahnya. Coba baca. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. So dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bisa kita padamkan. Ada perisai. Tahu perisai ya? Kalau orang berperang toh, ada di sini toh. Jadi kalau pernah lihat, tidak pernah lihat langsung ya, di film-film aja. Dipanah gini, tung, tidak kena. Tapi kalau tidak punya perisai sudahlah. Salah satu kelemahan kaum muda itu di situ, urusan pasangan itu. Semoga mengerti. Biarlah kita betul-betul menyembah karena betul-betul mengasihi Tuhan. Amin. Karena menyerahkan hidup kita. Karena kita lebih mengasihi Tuhan dari apapun. Dari apapun. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan tunggu. Semoga kita mengerti. Ayo. Sudah. Nah, terus yang berikutnya. Ayo.
Sudah, sekarang B, selalu hidup dalam kesucian. Tadi selalu hidup benar sudah. Selalu hidup dalam kesucian. Sekalipun kita menderita. Ini selalu hidup dalam kesucian. Memang menderita. Mau benar aja menderita. Mau hidup suci menderita memang. Begitulah ikut Tuhan. Mau benar menderita. Mau hidup suci juga menderita. Ayo hidup dalam kesucian sekalipun harus menderita. Contoh. Gaya pacaran orang dunia, ya, yaitu pacaran sudah terbiasa berbuat dosa. Itu contohnya. Gaya pacaran orang dunia, pacaran biasa berbuat dosa. Kalau kita sudah jadi anak Tuhan, pacaran bukan untuk berbuat dosa. Sekalipun kita harus menderita. Kalau pacaran dunia, aduh, pacaran aja baru sudah jatuh dalam dosa. Itu dunia. Kalau pacaran dalam Tuhan tidak, bukan untuk berbuat dosa, tapi untuk mengenal satu sama lain. Untuk lebih dekat dengan Tuhan. Begitu, bukan untuk berbuat dosa. Untuk mengenal satu sama lain. Bisa ngerti ya? Contohnya itu, pacaran, gaya pacaran orang dunia, yaitu pacaran sudah biasa berbuat dosa. Biasa berbuat dosa. Kalau sudah jadi anak Tuhan, ya kita jangan lagi pacaran bukan untuk berbuat dosa. Sekalipun harus menderita, tetapi pacaran untuk mengenal satu dengan yang lain dan pacaran untuk menjaga kesucian. Sehingga apa? Masa pacaran, masa kebahagiaan. Bahagianya pacaran itu apa? Kalau suci. Makanya ada ayat, berbahagialah orang yang suci. Perhatikan, karena ini ibadah kaum muda ya. Ya, karena ini ibadah kaum muda. Coba baca. Kalau pacaran itu mempertahankan kesucian, bahagia saudara. Aduh, gembala juga mau memberkati. Aduh, bahagia sekali. Ditanya, bagaimana masih suci kalian? Ya om masih suci. Ada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu kepercayaan kalian ke gembala. Wah, bahagia sekali loh gembala itu. Ya, om pemberkatan nikah om baru 1 kali. Rata-rata peneguhan semua. Baru 1 kali saja. Iya, saya ingat saya 1 kali di Kalimantan. Saya tanya, tapi tidak tahu ya suci apa tidak itu urusan dia. Tapi saya tanya waktu penataran masih suci? Ya om, masih suci. Ya, bahagia sekali. Dalam hati saya, kayak melonjak saya. Enak sekali so. Itu penghargaan kaum muda pada gembala. Ayo. Bagaimana sudah jatuh? Harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kembali pada Tuhan. Harus sungguh-sungguh. Ayo ya. Coba ada ayatnya. Matius 5:8. Bahagia. Makanya jangan saudara ikuti gaya dunia. Jangan. Kalau pacarmu ajak kau berbuat dosa. Jangan mau. Kalau dibilang putus. Putuskan langsung. Berarti kau bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan. Bukan membawa pada dosa. Membawa untuk hidup suci itu dari Tuhan. Begitu. Berbagi orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Kalau dia orang baik, baik betul. Diajak soal berbuat dosa, jangan mau. Kalau diancam putus karena itu, ya sudahlah. Ini dari, jangan tanya lagi gembala. Menurut om, setuju ndak om keputuskan dia om? Itu saudara mengadu domba, sudah tahu kok dia ndak mau dibawa ke Tuhan, ya sudah kau yang putuskan sendiri. Nanti kalau tanya gembala, gembala bilang putuskan, nanti sakit hati ke gembala. Ngerti nak? Nanti tanya gembala, sudahlah putuskan aja. Itulah om, ndak ngerti perasaanku lah. Serba salah nanti. Kau sudah tahu kok jawabannya. Membawa kau ke dosa oleh dia. Membawa kau jauh dari Tuhan. Sudah tahu kok jawabannya itu ndak dari Tuhan. Kok tanya lagi orang itu? Itulah seringkali. Ayo, sudah kau yang putuskan, firman yang kau dengar. Pada waktu dengar firman itu sebenarnya tahu kau muda itu apa keputusannya. Ya syukur kalau tanya gembala betul-betul mau terima keputusan gembala. Biar nanya juga coba-coba. Kalau ndak cocok dagingnya, marah ke gembala. Kalau cocok dengan dagingnya, senang ke gembala. Ya mending ndak usah nanya sama gembala kalau gitu. Kalau nanya itu sudah siap jawabannya. Apapun ya kita terima. Begitu saudaraku. Semoga kita perhatikan kaum muda. Kalau suci itu bahagia. Coba tadi berbagi orang suci. Karena dia melihat. Lihat saya, masa pacaran saja sudah kau lihat Tuhan. Apalagi masa menikah. Benar-benar Tuhan ada.
ada dalam rumah tangga. Berbagai orang suci. Masa pacaran kau lihat Tuhan. Kan itu kalau pertanyaan kesucian. Apalagi masa dalam nikah. Oh Tuhan tolong. Makanya sungguh-sungguh. Makanya jangan jauh dari Tuhan. Dengan alasan apa saja jangan. Bila penting dia yang bawa ke Tuhan. Kalau dia tidak mau sudah sampai di sini. Kalau tidak tegas sampai kapanpun kau hanya menderita. Tegas, gampang, tidak usah berbelit-belit. Mau tidak tergembala, tidak mau titik selesai, tidak ada sudah. Sudah gampang kok. Yang membuat sulit itu karena kau ikuti perasaan. Seperti Abraham. Seandainya Abraham, bagaimana? Ku tanya dulu ini, tanya orang tua dulu, sembelilah anak ini. Bagaimana? Abraham, Tuhan bilang Abraham sembelih anakmu. Gampang menyembelih. Stop. Nah, Tuhan sediakan. Saudara juga, kalau berani, kalau dia tidak mau dibawa ke Tuhan berani, ya sudah putus. Nanti Tuhan bilang stop, sudah ada yang lain. Nah situ loh, seperti domba yang tersangkut itu di semak di belukar. Bisa Tuhan siapkan. Saudara yang tanggung-tanggung, sembelih tak? Sembelih. Akhirnya betul-betul disembelih dia. Habislah sudah. Ini tidak tegas soalnya. Aduh Tuhan tolonglah. Om sayang sama kaum muda ini. Om tidak mau kalian itu salah. Om sudah lihat nikah-nikah yang salah dalam melangkah. Berat. Seandainya bisa kembali mereka. Tapi sudah tidak bisa tuh. Kalau sudah diberkati tidak bisa lagi cerai. Sudah tidak bisa. Satu kali untuk selamanya. Makanya jangan salah memilih. Semoga mengerti. Ayo Tuhan tolong kita. Tuhan tolong. Ayo ya. Kaum muda selalu jaga kesucian ya. Terus apa? C. Nah, selalu taat dengar-dengaran. Tadi C selalu taat. Ini ciri kedua dibagi 3 toh. Ciri kedua tadi selalu hidup benar, taat, suci. Tadi Om salah, harusnya suci saya bikin nomor 2, enggak apa-apa aja sudah. Yang ketiga selalu taat. Sekalipun harus menderita. Taat itu menderita juga, Saudara. Sekalipun harus menderita atau tidak cocok bagi daging seperti Abraham. Sembelih anakmu harus, enggak cocok bagi daging. Daging berpikir, "Lah, Tuhan bilang anakku seperti keturunanku seperti pasir, bintang, debu. Tapi kok disembelih lagi?" Daging berpikir begitu, enggak cocok. Memang kalau untuk taat enggak cocok dengan maka jangan tanya daging untuk taat. Untuk taat itu selalu enggak cocok dengan daging. Makanya jangan tanya daging, saudaraku. Semoga mengerti. Lihat saya, lihat sini. Makanya saudara masa-masa pacaran nasihat Om dengar. Lihat saya. Makanya masa-masa pacaran jaga kesucian. Kenapa Om? Supaya nanti enak. Kalau dia tidak mau dibawa ke Tuhan, gampang saudara putuskan, tidak ada ikatan. Bisa paham? Kalau sudah jatuh duluan kan berat. Makanya jangan, supaya gampang nanti. Nah, makanya apa? Minta dulu persetujuan orang tua jasmani, orang tua rohani, begitu. Kalau kau sudah jatuh, maaf lah, apalagi sudah hamil. Loh, bagaimana lagi sudah? Mau tidak mau karena terpaksa. Mau tidak mau harus diteguhkan. Mau tidak mau gimana lagi? Makanya yang sungguh-sungguh. Masa kau tidak ngerti gitu loh. Supaya enak nanti hidupmu. Begitu. Ayo Tuhan tolong ya. Selalu taatlah dengar-dengaran. Sekalipun harus menderita. Sampai daging tidak berstaat pada orang tua jasmani. Boleh A. Tingkatan ketaatan. Begitu aja ya. Orang tua jasmani. B. Orang tua rohani. Taat. Taat. Nah, Om begitu aja sekarang. Kalau saudara sudah tahu keputusannya lewat firman, tidak usah tanya lagi gembala. Dan ingat ya pesan Om, kalau bertanya ke gembala, betul-betul siaplah apa jawaban gembala. Kalau saudara tidak siap, udah tahu tidak siap dengan jawabannya, udah kau yang putuskan sendiri. Sehingga saya tidak utang darah. Begitu saudara. Nanti kalau saudara tanya gembala, gembala jawab dengan baik, saudara tidak terima, saudara berdosa. Kenapa? Saudara tidak marah dengan gembala, salah saudara. Kalau gembala kasih tahu yang benar, saudara salah di hadapan Tuhan. Apalagi benci pada gembala, salah lagi saudara. Lebih berat lagi hidupmu. Satu tidak bisa terima firman. Makanya sudah tahu kebenaran yang dengan jawaban lewat firman, sudah putuskan. Kalaupun bertanya pada gembala, siap apapun Om, jawaban Om, itu yang saya pilih. Itu yang betul-betul bertanya namanya. Ya, perhatikan, taatlah orang tua jasmani A, B, orang tua rohani, taat, gembala, orang tua surgawi. Jangan bilang aku taat pada Tuhan kok, orang tua aku tidak perlu.
Jasmani, rohani, yang penting Tuhan. Ada ayatnya ya. Bagaimana kau bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Orang tua yang kelihatan aja kau tidak kasih. Penipu kau itu. Tidak bisa. Tidak mungkin itu. Tuhan yang ngomong. Tidak mungkin kau mengasihi Tuhan. Orang tua jasmani yang kau lihat tidak kau kasih. Apalagi yang tidak kelihatan itu. Semoga mengerti. Semoga kita mengerti. Lihat saya. Sini. Orang tua jasmani. Lihat. Sudah dilihat dia. Dia yang lahirkan dia. Kasih makan dia. Taat mengasihi dia. Dia tidak taat. Orang tua rohani. Sudah dia tahu. Dia yang doakan. Dia yang layani. Tidak mau taat. Dia mau taat pada Tuhan. Yang tidak pernah secara mata. Pernah tidak saudara? Secara mata Tuhan lihat. Tuhan datang dalam kemuliaan. Ini Daniel. Ini nasimu. Aku kasih. Ini ikanmu. Pernah? Tidak ada. Artinya apa? Di depan matamu itu loh. Dari kecil kau dari rahim dikandung, dilahirkan, dikasih makan. Oh itu pun tidak. Apalagi Tuhan. Yang tidak pernah kau lihat secara mata. Penipu cuman ilusi kau bilang aku mengasihi engkau. Ilusi itu. Hanya hayalan saja. Hanya hayalanmu saja itu. Tidak betul itu. Kau harus tunduk dulu pada orang tua jasmani rohani. Barulah kepada Tuhan. Begitu. Jangan salah. Semoga kita mengerti. Ayo kesimpulan. Jadi suka menderita bersama Tuhan daripada menikmati kesengsaraan dunia adalah. Jadi kalau dari pelajaran ini semua kesimpulan. Jadi anak Tuhan yang suka menderita sengsara bersama Tuhan daripada menikmati kesengsaraan dunia atau dosa-dosa adalah anak Tuhan yang setia, sudah benar, taat dan suci. Itu saudaraku. Jadi anak Tuhan yang setia, benar, taat, dan suci. Nah, ya, inilah kehidupan yang sudah dewasa. Boleh inilah kehidupan yang sudah dewasa rohani dan apa? Layak untuk di apa tadi pelajaran kita? Layak untuk dibaptis. Nah, sudah dewasa dia. Kalau masih suka kesenangan dunia, ya enggak bisa saudaraku. Nah, Om terenyuh ada seorang yang mau dibaptis. Om tanya, kau sudah siap? Saya senang jawabannya. Om, Bapak Gembala rasanya aku belum. Masih aku suka kesenangan dunia. Saya senang sekali. Dia sendiri bilang, aku masih suka kesenangan dunia. Rasanya aku belum mantap. Saya enggak mau. Oh iya, kalau gitu. Bukan saya enggak mau baptis, belum waktunya. Nanti ada waktu. Saya bilang sama dia, kalau Om, kapan baptis kau bisa. Kapanpun, hari ini pun bisa. Tapi yang jadi pertanyaan, kesiapanmu bagaimana? Iya Bapak Gembala katanya. Saya masih suka kesenangan dunia masih. Belum mantap. Itu saudaraku. Mari, semoga kita. Ini lebih dalam lagi. Inilah orang dewasa. Yesus dibaptis saat dewasa. Ayo, yang sudah dibaptis sekarang. Jangan lagi nikmati kesenangan dunia. Bagaimana aku Om? Waktu baru dibaptis dan waktu itu Om memang aku tidak suka lagi Om. Sudah bertahun-tahun dibaptis, kok jadi suka lagi Om? Ya kembali sama Tuhan. Bukan perlu karena dibaptis lagi. Kembali pada Tuhan. Itu keinginan dagingmu itu. Buktinya waktu kau baru dibaptis, berapi-api. Kau yang pertama duduk di gereja. Berarti tidak ada lagi kesenangan dunia. 3 macam tidak pernah absen. Doa pagi semalam suntuk. Berarti tidak ada lagi kesenangan dunia. Kok sudah 3, 4, 5 tahun kok tidak lagi senang. Dagingmu yang masih muncul. Ayo tinggalkan semua. Itu. Semoga kita mengerti. Sudah, bisa mengerti ya? Ayo kita dewasa dan apa? Hasilnya apa? Kalau sudah setia, benar, taat, suci, tadi dewasa, kita jadi biji mata Tuhan. Nah inilah. Lihat saya, setia tadi ya, benar, taat, suci. Lihat saya, mata ini setia. Setuju atau lihat sini? Setuju semua ya, mata setia. Karena mata tidak pernah pindah ke sini. Kan setia di sini toh. Di sini terus. Mulai saya dari lahir Om. Mulai dari lahir. Sekalipun Om tidak tahu. Saya percaya mama saya tidak mungkin bohong. Pasti bilang, Mak, di mana mataku ini Mak waktu lahir? Di situ Nak. Bukan berarti waktu lahir di sini. Begitu sudah SD pindah dia ke sini. Ya tidak ada. Ya di sini terus dia. Sampai kapan? Sampai meninggal, sampai Tuhan datang, tetap aja di sini dia. Berarti mata itu setia. Tapi mata juga benar. Benar ini mata di sini dia. Tapi mata juga taat. Lihat saya, mata
Tidak bisa mata kita ini dikasih perintah, lihat saya, satu mata lihat sana, dengar sini, satu mata lihat ke sana dengan bersamaan. Bisa enggak? Enggak bisa. Berarti taat. Kan itu. Lihat kanan, nah, kanan kiri pasti dinoleh. Enggak bisa. Jadi mata ini taat. Nah, bisa ngerti ya? Dan mata ini suci. Tahu suci, bersih. Lihat saya. Kepala kita bisa ketumbean. Betul toh? Bisa ketumbean. Tapi mata enggak bisa ketumbean mata. Ketumbe itu kan kecil. Coba kasih di mata itu loh ketumbe. Bisa enggak saudara tahan? Enggak bisa. Biar punya uang banyak. Ini uang 1M. Nanti dulu itu. Nah, masih ada ketumbe di mataku. Tolong kasih keluar dulu Kang. Enggak bisa. Harus bersihkan dulu mata. Jadi yang tidak pernah kotor, mabe, mulai dari ujung rambut sampai tapak kaki apa? Mata ini tidak pernah kotor. Betul toh? Nah, kalaupun ada taik mata itu pagi dibersihkan. Sebutir pasir debu pun tidak boleh nempel di mata. Pasti segera dikeluarkan. Kalau ketombe tadi berbulan-bulan tidak keramas, masih tahan orang. Sekalipun lihatnya tapi masih tahan. Kalau mata 1 detik menit tidak kuat, harus dibersihkan. Jadi suci, mata ini suci selalu. Tapi lihat sini, tapi mata ini lemah. Lihat saya. Makanya ada ini, apa namanya ini? Apa namanya? Pelipis. Ah ini, pelindung ini ya, melindungi toh. Ah, kenapa ada ini? Karena mata lemah. Ah, kalau ini biar dipukul gini enggak apa-apa. Mata jangan. Enggak boleh dipukul. Ini lemah. Ah, jadi mata ini setia, benar, suci, taat. Tapi dia lemah. Tapi dia yang paling dilindungi. 1 Korintus. Dibilang anggota tubuh yang kita lihat paling lemah, itu yang diperhatikan khusus. Mari, coba 1 Korintus. Mari. Jadi kehidupan semacam ini, tadi dewasa dan tadi ya biji mata Tuhan. Hasilnya kita jadi biji mata Tuhan. Ayo, hasilnya itu ya, sudah kita jadi biji. 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus pasal yang ke 12 ayat 22. Sampai 23 aja cukup ya. Malahan justru anggota-anggota tubuh, semua lihat, anggota tubuh yang nampaknya paling lemah dari sini ya, yaitu mata. Yang paling dibutuhkan, betul enggak? Nah, lebih butuh mana saudara? Rambut misalnya panjang, belum dicukur, enggak apa-apa. Kalau mata, mana pilih mana misalnya? Rambut, enggak usah, rambutmu aja dicukur, tapi matamu tutup, pilih mana? Buka mata atau cukur rambut? Kalau aku pilih buka mata dulu lah. Cukur rambut masih bisa dipending, ditahan. Kalau buka mata enggak bisa. Tutup mata enggak bisa ditahan-tahan, harus buka mata saya. Nah, tapi itu yang paling dibutuhkan. Terus, dan kepada anggota-anggota menurut pandangan kita kurang terhormat, kita beri penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita beri perhatian khusus. Dan seterusnya. Anggota yang elok tidak butuh perhatian khusus. Yang lemah, yang tidak berdaya itu yang dapat perhatian khusus. Hasilnya tadi jadi biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan artinya 1, sekalipun kita lemah. Biji mata artinya biji mata Tuhan ini ya. Sekalipun kita lemah, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhan selalu memperhatikan kita secara khusus. Oh, itulah orang yang setia, benar, suci, taat. Tuhan perhatikan kau khusus. Lain kau dari yang lain. Oh, perhatikan saudaraku, anak kau muda. Kalau kau setia ibadah, hidupmu benar, masa berpacaranmu benar, kau jaga kesucian, kau taat orang tua jasmani, rohani, bahkan taat pada Tuhan, kau biji mata Tuhan. Kau diperhatikan khusus oleh Tuhan. Perhatian khusus artinya apa? Kita menjadi kaum muda yang lain daripada kaum muda yang lain. Bisa ya? Bisa dicatat ya. Kita jadi kaum muda remaja yang lain dari kaum muda yang lain. Bukan kaum muda remaja yang lain dari yang lain itu, wah terkenal, jabatannya hebat, gelarnya hebat. Bukan, itu biasa di mata Tuhan. Lihat saya, kaum muda yang lain dari yang lain. Siapa itu? Kaum muda yang setia tergembala. Lain dari yang lain. Dengar baik-baik. Kaum muda yang dia hidupnya benar, lain dari yang lain. Kaum muda yang pacaran dia jaga kesucian, lain dari yang lain. Dengar baik-baik. Kaum muda yang taat pada orang tua jasmani, rohani, orang tua surgawi, lain dari yang lain dia.
Ini yang perhatian khusus oleh Tuhan. Coba cek di dunia ini. Jarang kaum muda yang masih suci dalam masa pacaran. Lain dari yang lain kalau dia bisa suci. Satu waktu ada penelitian ya. LIPI, ada anak kaum muda antar dia. Diperiksa. Datang ke Papua ini. Hanya berapa persen kaum muda yang masih suci. Masih remaja sudah jatuh dalam perzinahan. Jadi kalau ada yang suci masa pacaran, lain dari yang lain. Nah itu. Tapi di dunia terbalik. Kalau dia pacaran tidak jatuh dalam dosa, justru dianggap dia kayak diasingkan, kayak tidak gaul. Itu bagi dunia. Oh, tidak zamannya lagi sekarang jaga kesucian. Sudah zamannya harus berbuat dosa dulu baru menikah. Salah itu. Itu bukan biji mata Tuhan, lain dari yang lain. Dia benar, dia setia, dia taat, dia suci. Lain dari yang lain dia. Lihat aja. Mungkin satu waktu dia diejek. Masa pacarannya lain dari yang lain. Makanya saya bilang kaum muda, tolong ya. Di media sosial, di postingan-postingan, biasa sajalah. Tidak usah yang aneh-aneh, saudaraku. Tidak usah. Supaya lain dari yang lain. Bila perlu tidak usah orang tahu lah. Semoga kita mengerti. Tidak usah orang tahu kita so pacaran kah apakah. Tidak usah. Nanti kalau sudah menikah pun tahu, toh tahu juga orang kok sudahlah. Tidak usah, saudaraku. Semoga kita mengerti. Seringkali kita baru, nanti akhirnya seringkali gitu ya. Kalau waktu senang saudara update di media, nanti berkelahi pun pasti diupdate. Yakinlah saudaraku. Ketahuan semua nanti sedunia. Lagi senangnya, oh berdua. Inilah tidak ada duanya dia. Dia paling baik sedunia. Nanti berapa hari kemudian sudah tinggal air mata itu di WA-nya. Tahu air mata? Menangis begini, oh ternyata dia kecewakan sa. Nah, itulah sudah. Makanya enggak usah lah. Yang biasa saja sudah. Enggak usah yang heboh-heboh. Tidak usah, saudaraku. Kasihan juga yang lain toh yang belum punya pacar. Kan kasihan juga. Ngerti? Paham maksud Om? Kalaupun kau punya pacar ya sudahlah. Hanya kau yang tahu dengan Tuhan. Kasihani mereka yang belum itu loh. Kan mereka lihat iri toh mereka. Aduh, dia sudah punya aku belum. Kasihanilah orang lain. Minimal itu. Kasihani yang lain yang belum. Kasihanilah. Biasa saja sudah. Nanti lebih parah kalau tidak jadi gimana? Lebih malu lagi saudara. Kalau tidak jadi. Makanya biasa saja. Kalau biasa jadi tidak apa-apa, tidak jadi juga kita tidak malu. Ngerti? Nah itu kalau sudah terlanjur orang tahu semua, aduh susah sudah, jangan. Makanya dengarlah nasihat Om malam ini kaum muda. Ayo jadilah kaum muda yang lain dari yang lain. Maksudnya apa? Setia, benar, suci, taat. Kau lain dari yang lain. Bukan lain dari yang lain. Oh lebih hebat Om, lebih terkenal Om, lebih jago Om, gelar lebih banyak Om. Bukan. Biarpun kau hebat, puji Tuhan kalau kau hebat. Tapi kau setia, benar, suci, taat. Lain dari yang lain. Tidak punya gelar pun tidak apa-apa. Setia, suci, taat, benar. Lain dari yang lain. Jadilah kau muda semacam. Oh Tuhan tolong. Mari lanjut. Bagaimana Om sudah jatuh? Mulai malam ini. Saya mau berjanji Tuhan. Saya mau lain dari yang lain. Yang masa lalu sudah dikubur semua. Sudah kubur. Sekarang sudah hidup baru kita. Karena saat kita mengaku dosa, darah Yesus mencabut segala akar dosa sehingga kita hidup baru yang sudah terlanjur jatuh. Ya suci lagi lihat saya. Kalau begitu, kalau tidak ada kuasa darah Yesus, ya masuk neraka semua kita yang sudah berbuat dosa. Jadi saat kita ngaku dosa, maaf ya, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Betul-betul kita baru hidup kita. Kalau sudah selesaikan dosa. Bagaimana Om sudah terlanjur jatuh? Sudah kau akui dosamu, sudah dikubur Tuhan itu dosamu. Sudah diselesaikan. Sekarang kau sudah baru. Mulai malam ini jadilah kau muda lain dari yang lain. Diperhatikan khusus kau oleh Tuhan. Setia, benar, taat, suci. Memang orang semacam ini dibully di dunia. Masa pacarannya dibully. Tidak gaul kau. Harusnya kau sudah berbuat dosa. Masa pacaran. Harusnya kau sudah begini. Tidak. Saya tetap suci. Kau tidak gaul, dibully. Itulah lain dari yang lain. Itu yang berkenan di mata Tuhan. Semoga mengerti. Sudah. Yang kedua, sekalipun kita lemah tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, ini biji mata. Kita dijaga, dilindungi Tuhan. Amin. Oh biji mata dijaga. Sudah kau muda. Kalau kau sungguh-sungguh kau biji mata Tuhan dijaga. Ayo.
Ulangan 32 ayat terakhir, Ulangan 32:10. Dijaga, dilindungi Tuhan biji mata itu. Tidak usah takut, saudaraku. Dijaga, dilindungi Tuhan. Didapatinya di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, auman padang belantara. Dikelilinginya, diawasinya, dijaga. Semua lihat, dijaganya sebagai biji matanya. Kalau Tuhan yang jaga, dengar, siapa yang berani ganggu? Tidak ada. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang melawan? Tidak ada. Oh, biji mata ini dijaga, dilindungi. Biarpun kau merantau jauh dari orang tua, tidak ada masalah. Tuhan jaga, lindungi kau. Bukan pendeta yang jaga kau, bukan orang tua. Tuhan langsung jaga, lindungi hidupmu. Kalau sungguh-sungguh kau setia, benar, suci, taat. Maka jangan sekali-kali tinggalkan ibadah. Jangan. Begitu saudara tidak setia, ingat pesan Om ini, pasti kau akan jatuh. Betul, catat baik-baik, ditulis di buku, di hati, di pikiran saudara. Ingat firman malam ini. Di mana kau tidak setia, pasti kau akan jatuh. Pasti akan jatuh. Tidak bisa. Dengan apa seorang muda bisa menjaga kelakuan bersih? Hanya dengan firman. Tanpa Tuhan tidak bisa. Ayo, sudah setia, benar, suci, taat. Jadi dijaga, dilindungi Tuhan. Dari mara bahaya, dari virus dosa, virus jasmani, dari pengaruh dunia. Sehingga tetap kita setia, benar, taat, dan suci. Sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri. Ayo. Ayo. Bangkit berdiri semua. Pemain musik juga. Ayo. Firman Tuhan malam ini. Mungkin yang sudah terlanjur Om, bagaimana kalau saya sudah terlanjur jatuh Om? Nah, kalau saudara sudah akui dosa, sudah, darah Yesus sudah mengampuni, bahkan mencabut akar-akar dosa. Tapi ayo berjanjilah mulai malam ini, saya mau menjadi kaum muda yang lain dari yang lain Tuhan. Ayo berjanji, saya mau jadi biji mata Tuhan. Ayo. Tadi yang Tuhan minta cuman itu. Kita mau urusan kita hanya setia, benar, suci, taat. Oh, jadi biji mata Tuhan. Ini mendapat perhatian. Memang kita lemah. Bukan orang yang setia, benar, suci, taat. Bukan orang hebat. Bukan. Dia justru seperti biji mata lemah. Tidak berdaya di mata ini. Dan tidak bisa buat apa-apa. Tetapi mata kita tertuju hanya memandang Tuhan. Ingat Yosafat. Waktu dia tidak bisa menghadapi laskar besar. Dia bilang, kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Artinya lemah, tak berdaya. Tapi mata kami tertuju pada Engkau Tuhan. Ayo. Mari berdoa malam ini. Minta di hati Tuhan. Saya mau jadi kaum muda yang lain dari yang lain Tuhan. Maksudnya tidak seperti kaum muda yang di dunia. Musa, jarang orang lebih senang menderita sengsara bersama Tuhan daripada menikmati duduk di istana, kesenangan dunia, Mesir, harta dunia. Dia tinggalkan semua. Mungkin saudara sekarang kan muda, kedudukanmu bagus, jabatanmu bagus. Ayo, bukan berarti dibuang, tinggalkan suasana itu. Pilih, saya mau setia, benar, suci, taat. Lain dari yang lain. Mari ayo angkat dua tangan kita. Di rumah-rumah juga. Ayo, Tuhan mau perhatikan kita secara khusus. Minta dalam hati, Tuhan, saya mau jadi kaum muda yang lain dari yang lain. Wah. Ayo minta sama Tuhan, saya jadi kaum muda yang setia ibadah Tuhan, kaum muda yang benar Tuhan, kaum muda yang taat Tuhan, kaum muda yang suci Tuhan, yang lain dari yang lain. Ini yang Tuhan tunggu sampai malam ini. Saudara yang masih hidup suci, jangan minder. Justru itu yang Tuhan tunggu. Yang sudah jatuh kembali pada Tuhan. Darah Yesus bisa mencabut akar dosa, menjadi hidup baru. Seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Sehingga kita lain dari yang lain. Diperhatikan khusus jadi biji mata Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami tidak mau seperti orang dunia lagi Tuhan. Tidak mau seperti kaum muda yang pada umumnya Tuhan. Tapi kami mau jadi kaum muda yang benar-benar lain dari yang lain. Jadi biji matamu Tuhan.
Jamah Tuhan, yang paling berat jamah malam ini Tuhan. Yang sudah jatuh angkat malam ini Tuhan. Biarkan kami jadi biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Orang tua yang sudah mendidik, membesarkan, berkati mereka. Jadi lelah pengorbanan mereka Tuhan, Kau yang tahu. Gembala-gembala yang berdoa untuk kami, berkati, bergumul, berkati Tuhan. Oh, berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Guru, dosen semua, oh berkati semua. Terima kasih. Yang belum bisa ibadah, kaum muda jamah. Adik kakak kami jamah di mana saja mereka. Jamah satu. Yang sudah undur tarik kembali. Yang masih merokok, mabuk, minum judi, narkoba, Tuhan tolong. Yang masih pacaran gaya dunia, ampuni Tuhan, jamah juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar-benar kami jadi imam, menjadi kesaksian bagi yang lain Tuhan. Tidak jadi sandungan Tuhan. Baik di media sosial, bentuk apapun semua, jamah kaum muda. Oh, menjadi berkat bagi yang lain Tuhan. Bukan jadi sandungan Tuhan. Jamah semua Tuhan. Terima kasih. Perjodohan, beri yang terbaik. Satu dalam pengajaran benar. Oh Tuhan, ada buah-buah pengajaran. Tuhan diagungkan, dimuliakan. Tidak salah dalam melangkah dalam nikah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita beri korban persembahan kita. Ayo kita nyanyikan pujian Masa Muda, Masa Indah. Masa Muda. Kita nyanyikan lagu ini ya. Boleh dari atas. Masa muda. Kalau hidup suci itu suatu keindahan di masa muda ya. Ayo. Masa muda sungguh indah, hidup penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, masa mudaku, masa yang ku kenang. Ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Besok ibadah umum, ibadah raya, ajak teman, mungkin tidak ibadah, boleh di rumah bersama keluarga live juga, boleh juga yang mau ke gereja, tapi jangan semua lah ya, dibatasi masih ya. Kursi juga masih 50%. Kalau tidak cukup di sini ya di belakang juga bisa ya. Puji Habib, pakai masker dan cuci tangan dulu, diukur suhu dulu baru bisa masuk ya. Besok juga ada baptisan air. 1 orang kalau Tuhan kehendaki besok dibaptis ya. Kita doakan biar Tuhan tolong semua. Mari bangkit berdiri, segera menamatkan ibadah kita. Yang korban untuk musik ya, alat musik dengan snack kabel masih dikasih kesempatan. Bulan ini terakhir ya, hari Rabu terakhir. Hari Rabu itu tanggal berapa ya? 30 toh? Selasa 29 toh? 30 ya, hari Rabu terakhir ya, Rabu ini batasnya. Habis itu sudah enggak lagi ya. Puji Tuhan, Tuhan berkat. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami biar sungguh-sungguh mau setia, benar, suci dan taat, lain dari yang lain Tuhan. Bagaikan biji mata-Mu, Engkau perhatikan khusus bagi kami Tuhan. Itu kerinduan dan doa kami saat ini Tuhan. Bukan kaum muda yang menjadi sandungan bagi orang lain Tuhan, tapi jadi berkat dimanapun kami Tuhan. Baik di media sosial jadi berkat, di lingkungan hidup, di pekerjaan, di kampus, di mana saja, di sekolah kami semua jadi berkat, di rumah tangga, di rumah Tuhan jadi berkat kami. Kau diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Ayo mari, mau jadi biji mata Tuhan. Ayo sekali lagi, yang butuh angkat 2 tangan. Ayo mari. Mau yang lain dari yang lain, ayo angkat 2 tangan. Ini mungkin kerinduan kita Tuhan.
Saya mau lain dari yang lain Tuhan. Ayo minta, katakan, saya tidak mau seperti orang kaum muda dunia pada umumnya Tuhan. Minta sama Tuhan. Saya mau kaum muda yang sesuai firman-Mu Tuhan. Itu indahnya masa kaum muda kalau kita hidup sesuai firman. Masa-masa yang indah di masa kaum muda kalau hidup sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Tuhan tolong Kau tahu kerinduan kami. Terima kasih yang menyusun skripsi Sarah Yoko Tuhan tolong. Oh Tuhan, tolong semua Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Biarlah berkat cinta kasih dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa Sang Putra Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berhaleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Besok jam 8.30 ya, ibadah raya. Ajak teman keluarga di rumah atau di sini juga bisa. Tuhan memberkati. Mari.